Tapi ada gitarisnya, kayak ada satu personil Nah, lagi. jadi kita sebenarnya di art ini kan kita pertama terbentuk itu berdua. Tapi ada satu orang lagi namanya Ari yang jahat sudah meninggalkan Oh, waduh. ya. Waduh. Begitu ya. Jahat. Nah kan kita tuh asalnya kita reguler masing-masing, maksudnya band-band reguler. Cuman kan Nggak jalan kan, nggak jalan karena kan pandemi. waktu itu pandemi, nggak ada job apa segala macam. Jadi nongkrong aja sebenarnya. Kan nggak boleh nongkrong. Kan nggak boleh nongkrong. Itu kan Kan nggak boleh nongkrong. Kalau cerita tentang rasa ini kan ceritanya kan tentang dua orang yang pernah bersama gitu kan. Terus dia pisah. Terus yang satu ini sama seseorang yang baru, satu ini sama seseorang yang baru. Tapi dia sama-sama bahagia gitu. Yang ini bahagia sama kebahagiaan si ini, yang ini bahagia sama kebahagiaannya. Sebenarnya gitu. Let's Correct see. me if I'm wrong. Misalnya kayak dia udah bikin 20 lagu tapi cuma 2 menit gitu kan. itu jingle kada sih? Iya, kan keren. Itu kayak kompilasi jingle deh. Terus latihan. Karena kita ini kan cuma berdua kan, jadi kadang tuh susahnya itu kadang siapa yang ngisi gitar ya? Tiba-tiba jembreng sendiri enggak? Enggak. Enggak. Dia karena itu orang terus kenapa sih? Kayak hal horor dong, hal horor. Dengarkanlah cintaku yang ada di hatiku, segala yang aku rasakan ini hanya untukmu yang paling mencintaimu, perasaanku yang terdalam. Andaikan aku bisa memiliki dirimu bagai awan dan sang hujan yang tak bisa terpisahkan, selalu bersama selamanya ku dan untukmu. Ku ingin engkau kan selalu di sini. Ku ingin engkau di sampingku selamanya, dan takkan ada yang menggantikan dirimu selamanya sampai akhir. Hanya kaulah yang ku cintai. Ku ingin engkau kan selalu di sini. Ku ingin engkau di sampingku selamanya, dan takkan ada yang menggantikan dirimu selamanya sampai akhir. Hanya kaulah yang ku cintai. Ku ingin engkau kan selalu di sini. Ku ingin engkau di sampingku
hanya kaulah yang ku cintai. Takkan ada yang menggantikan dirimu selamanya sampai akhir, hanya kaulah yang ku cintai. Ya. Welcome back guys. Thank you for stay tune. Wah, balik lagi nih Karangga bersama kita berdua nih di Ya. Come Inside House of Community. Iya. Wah, Karangga, kita kedatangan lagi nih band kebanggaan, band lagi karena kita ada band. Gak jadi ini. Oke, mungkin langsung aja ya daripada kita kebanyakan Iya. opening ya. Tepat sekali karena AC di sini sungguh sangat kencang sekali saudara-saudara, bagaikan kutub utara. Saya hipotermia Iya. jadinya di sini. Oke, mungkin langsung aja Kak, kita hari ini kedatangan Arben. Kok salah? ARK Band. ARK Band. Hari ini kita kedatangan Kak Andre dan Kak Zain, Betul. tapi supaya tidak tertukar yang mana Kak Andre dan Kak Zain, mungkin kita langsung kenalan Iya. aja. Malu bertanya sesat di jalan ya kan? Cakep. Oke, kenalan dulu nih Kak. Oke, aku Zain. Zain. Masuk. Itu nama panjang gue, Zain. Aku yang nyanyi di Ak, kebetulan. Oke, berarti Kak Zain sebagai vokalis ya. Iya. Oke, Kak Andre. Saya Andre, saya sebagai basis. Sulenya mana mas? Ada Mas. Ada suaranya. Mas. Sule. Sule. Iya. Berarti nih Kak Zain nih Kak Andre, Iya. jangan ketukar ya. Mm. Nah, hari ini kita bakalan sharing nih banyak hal nih tentang ARK Band, terus Iya. gimana perjalanan mereka. Tapi Iya. sebelum kita cerita nih tentang histori, tadi di opening kan kita udah denger nih Iya. sebuah lagu Mm-mm. yang berjudul Selamanya. Wow. Selamanya, Kok takut forever. kenapa tuh? Enggak apa-apa. Ada hal yang terlalu menekan kah di situ jadi takut? Dingin aja. Oh, Takutnya kan. mungkin sebelum kita tanya-tanya sejarah lah ya, sejarah ARK, tapi kita spill dulu nih. Iya. Kenapa apa dibalik lagu Selamanya? Apa ya, selamanya itu kan sebenarnya lagu di band kita sebelumnya. Bukan band, ya band sebelumnya. Kita dulu satu band juga namanya Art of Rainbow. Kita lengkap personilnya, kita bikin lagu di situ. Akhirnya kan tercipta lagu itu dan kita remake lagi di ARK gitu. Di Art ini kita remake lagi karena kita sayang banget sama lagu itu sebenarnya. Kalau lagu itu sendiri ceritanya itu ya, kalau boleh jujur aku bikin liriknya itu sebenarnya buat ayah. Oh, Buat oke. ayah. Karena ayahku kan dulu itu meninggal di pas kelas 6 SD kan meninggal kan. SMA aku bikin lagu ini, liriknya sebenarnya aku bikin buat orang tua, buat ayah, buat abah. Tapi aku buat liriknya itu bisa dipakai buat siapa aja gitu. Jadi bisa buat pacar mungkin bisa buat siapa. Kayak kesannya tuh kayak umum gitu. Buat umum Padahal aja. di balik lagu Bener. itu ceritanya deep banget. Benar. Seperti itu. Iya ya, tapi berarti kalau orang mungkin nggak tahu nih lagu cinta-cintaan kali ya Ya, dikira gitu. karena aku bikin universal aja liriknya, bisa buat siapa aja. Oh, berarti siapapun bisa menarik nih, selamanya nih buat siapa nih kayak gitu. Oke, tapi ngomong-ngomong nih, ada vokalis, ada basis. Ada yang nanya, gitarisnya mana? Iya. Nah, ada yang nanya tadi di belakang, gitarisnya. Ternyata Di belakang ada sini bisa, ya kan? Di belakang sini loh. Di sini ada orang loh banyak. Ternyata ada gitarisnya, kayak ada satu personil Nah, jadi lagi. kita sebenarnya di Art ini kan kita pertama terbentuk itu berdua. Tapi ada satu orang lagi namanya Ari yang jahat, sudah meninggal karena Oh, waduh. ya. Anda begitu ya. Jahat. Ya sebenarnya dia kerja di salah satu bank dan dia ditaruh di perbatasan Kaltim Kaltara situ. Oh. Bang siapa? Bang Tanto? Bang Yahya? Bang itu Toyib, kebetulan Bang Toyib Toyib, nggak iya. pulang-pulang. Jadi kebetulan dia yang produce musik kita, ngisi gitar dia juga, yang kadang main kalau dia ada di sini. Lead gitarnya lah ya. Lead gitar, pokoknya gitarisnya dia yang ngisi. Produksi juga
bantu kita produce musik dialah betul gitarisnya. Gitu. Oh, tapi parah sih ya, lebih milik kerjaan Salah satu, daripada iya. band Ya ya. Allah. Kompor. Yang penting cuan ya kan. Parah sih ya. Iya, Tapi itu keren sih. abdi negara ya di perbatasan Di sana perbatasan. ternyata. Bang. Terus juga itu kita sebenarnya mau rilis juga, kita ada drummer tapi belum kita rilis aja. Tapi nanti sebenarnya juga akan ada kita rilis juga. Itu nanti. drummernya aja yang dirilis tuh. Rilis aja rilis. Rilis aja dia sendiri gitu. Tempo. Kayak mancing gitu, kayak mancing. Rilis aja. Ah, Di sungai. Aduh, apa sih? Sorry ya. Sepertinya AC ini terlalu kencang saudara-saudara. Ya itulah. Kira-kira seperti itulah. Kira-kira personilnya gitu. Kita ada jadinya nanti akan bertiga dulu jalan, nunggu si Ari balik, mungkin kita baru berempat. Gitu. Oh, nunggu balik nih Amin, konotasinya di PHK enggak apa gimana? Ya jangan Oh, lah. jangan. Apa magang Oh, lagi balik gitu? ya. Ya, siapa tahu dia bisa pindah tugas kan. Oh iya. Amin. Gitu. Gitu. Oh, ternyata ada 3 guys. Ada 1 nih Bang Ari. Oh, si Iya. Bang ya. Iya. Bang Ari. Wahai Anda, kemana aja Anda? Kemana Anda? Isi rekaman Anda cepat. Kirim data, ayo. Oh, ternyata ada PR ya. Langsung schedule dorong. Ada PR. Oh, ternyata ada 2 nih langsung kita punya poin langsung di awal ini. Ternyata 2 kesimpulan. Ternyata ada 1 personil yaitu Betul. Bang Ari, dan lagu selamanya ini ternyata punya pesan yang mendalam buat Kak Zain sendiri. Oke, kita balik nih Kak ke pembahasan ARK Ya. sendiri. Bukan ya. Wah, susah sekali. Nah, mungkin supaya teman-teman tahu juga ARK ini gimana sih Kak cerita awal mulanya terbentuk dan tergabung Cala. Nah, karena apa ya, Andre? Kita tuh ARK tuh jadi karena gabut waktu pandemi. Ah, berarti 2019. tahun 2020 ya? Ya. 2020 2020 ya? 2020 kan. 21 awal kan masuk Indonesia Covid tuh. Nah kan kita tuh asalnya kita reguler masing-masing, Oh. maksudnya band-band reguler. Cuman kan Nggak jalan kan, nggak jalan karena kan pandemi. waktu itu pandemi, nggak ada job apa segala macam. Jadi nongkrong aja sebenarnya. Kan nggak boleh nongkrong. Kan nggak boleh nongkrong. Itu kan Kan nggak boleh nongkrong. harus long distance, Enggak, kita PCR kok, bukan PCR. Oke. Dulu PCR. Oke. PCR. Tenang, PCR. Dinas Kesehatan kami Tenang, PCR. iya. Oke, lanjut. Ya udah kan ngumpul gitu loh. Istilahnya kan orang 2 aja gitu kan. Kita aslinya berdua. Saya sama itu, kamu. Kok ada yang sajak ya sepertinya. Ya begitulah, jadi kan nongkrong ngumpul kayaknya Bikin kita lagu nih, asik nih ya. bikin lagu asik Bikin lagu nih asik. gitu. Terus jadilah itu band ini terbentuk. Terus kenapa namanya ARK? Nah, kalau nama ARK itu sebenarnya kita bingung dulu itu, karena kan kita bikin band, bikin lagu, kayaknya rilis deh ya. Kalau rilis kan otomatis harus ada grupnya dong. Ada Kita nama. bingung dulu apa ya namanya, sempat kepikiran nama yang aneh-aneh dulu kita ya. Sempat nama apa Double XL gitu. Double Sempet, XL. ya, gede Karena gitu kan. kita besar. Jadi Oke. Nyalinya. sekalian boleh. Terima kasih loh. Bersih-bersih. Karyanya sih itu. Amin. Amin. Terus akhirnya cari-cari lah ya kan. Akhirnya ketemu nama ARK ini gitu. ARK ini yang artinya pas kita dapat itu adalah tabut Nabi Sulaiman gitu loh. Oh. Kotak harta Nabi Sulaiman. Oh, oke. Kita dapat itu The Ark Covenant. Itu buku kita ketemu di Google. Terus kayaknya ARK asik deh ya, karena kan kalau kotak Nabi Sulaiman itu kan tempat nyimpan harta kan. Betul. Nah, jadi kita maunya sih kita jadi tempat wadah buat nyimpan lagu-lagu kita sebagai harta kita gitu. Masya Allah. Itu keren sih, tanpa disadari ternyata nyambungnya ke situ ya. Betul. Iya, soalnya tadi apa di awal tadi apa anak remaja? Iya. Anak remaja gabut yang nongkrong di saat Covid ya kan. Bagus bersih-bersih. Di mana orang memikirkan vaksin, mereka memikirkan karya. Benar. Tapi itu kan cuma berdua aja, nggak berkerumunan banyak. Iya, berdua aja. Iya. Berdua. Dan itu 3 meter kan rasanya. Jadi 4 8 meter. Oh iya. Pakai walkie talkie kan.
gimana? Oh, seperti gitu. itu. Jadi awalnya masing-masing nih. Tapi tadi Kak Zain ada spill ke bawah sebelumnya kayak lagu selamanya lagu di band sebelumnya. Iya, Itu karena boleh sama nggak Andre ceritain? juga satu band sebenarnya. Reguler kan Oh. tadi tuh? Enggak, dari SMP. Aku di SMP Oh, yang ke dari SMA SMP. dulu. Ah. Di SMP ke SMA kita bikin band, terus akhirnya kan karena perkembangan dan seleksi alam ya, masing-masing ada yang sibuk ini, akhirnya nggak jalan lagi. Tiba-tiba kan karena aku masih dekat kan, makanya tadi ketemu Nyambung, segala ya. macam masih nyambung. Jadi akhirnya Terbentuklah HRK. terbentuk. Oh, jadi Karya band yang lah. sebelumnya itu maksudnya udah vakum nih, udah ganti lah, rebranding kah jadi Udah HRK? rebranding sih sebenarnya. Bukan rebranding ya, ini kita bikin baru sebenarnya. Bikin baru. Band itu Oh. masih ada, cuman ya Allah alam lah ya. Kayak side job gitu ya? Yes, bisa dibilang. Tapi kita fokusnya tetap ke sini juga. Karena Tetap kesini. teman-teman yang lain kayaknya udah tidak bisa fokus ke situ lagi gitu. Iya Jadi kita bikin iya. baru gitu loh. Iya Paham, ngerti. untuk melampiaskan karena seniman tuh kalau nggak dilampiaskan tuh susah gitu. Betul. Iya, Memang gatel harus badannya. dikeluarkan. Apa? Yang namanya karya tuh kalau misalnya nggak ada pendukungnya juga, kebetulan ada temennya, jadi di situ mereka berkarya. Iya, Terciptalah cakep. lagu apa tadi namanya? Tentang rasa. Oh, tentang rasa. Itu yang pertama kita buat. Pertama itu tentang Betul, rasa. itu single pertama dari kita. About taste. Bukan sih ya. About feel apa about Feel. taste? Ayo. Ya nggak salah juga sih. Tapi terus perjalanan Kak Zain sama Kak Andre terus ketemu Kak Ari itu gimana, Kak? Ya kita dari kegiatan bermusik di Banjarmasin kan. Di Banjarmasin itu kita kan bermusik reguleran apa segala macam. Orang-orang kan itu aja. Oh. Kenalannya itu, orang-orang itu. Jadi karena memang kayaknya ini cocok deh. Ini manusia yang satu ini sepertinya untuk membantu kita. Jadi coba mau nggak nih bantuin ya? Mau, ya udah akhirnya join. Dan entitas itu Ari namanya. Entitas itu Kita Oh, jadi dari awal udah bertiga aja nih. Iya, dari berdua dulu akhirnya kita nge-hire Ari untuk bantu produksi lah dulu. Pertama produksi dia ngisi dulu, ngisi buat ngisi aja. Oke. Buat ngisi gitarnya aja. Tapi seiring perkembangan zaman, waduh kenapa? Lama betul kayaknya. Revolusi. tahun berapa nih? Akhirnya dia ikutan juga. Walaupun belum resmi ya, tapi dia adalah salah satu bagian dari kita juga. Tuh. Oh, Walaupun belum oke. resmi tapi Anda adalah bagian dari Iya, makanya mereka pulang. Terus rilislah single pertama Betul. tentang rasa. Gimana tuh Kak ceritanya? Setelah berembuk, terbentuklah ARK. ARK terus terciptalah nih tentang rasa. Gimana Betul. perjalanannya? Waduh, berat nih. Waduh, berat. berat Apa lagi ya. Apa yang bisa dibantu nih? Karena kita kan ngerjain tentang rasa itu dari awal Allah pandemi, dan keluarnya itu hampir Hampir satu tahun lah. Hampir 1 tahun kita ngerjain buat satu single itu gitu. Jadi memang perjalanannya panjang karena apa ya, kita mau memberikan yang terbaik aja buat satu single, buat single pertama kita itu. Jadi perjalanan untuk single itu 1 tahun sih sebenarnya, dengan revisi ini 1 tahun untuk single pertama. Apa Kak yang bikin, maksudnya ya bisa dibilang PR-nya nih, beban beratnya tuh di bagian mana gitu? Apa ya Andre? Kadang gini. Itu juga sih itu salah satu. Tentunya kan. Tentunya. Tidak mungkin kita ngerekord pakai HP ya kan. Kadang kita tuh bikin musik biasanya ketika ngerekam sudah jadi nih misalnya, apalagi yang kurang ya, apalagi ini yang perlu ditambahin ini itu apa segala macam, yang perlu direvisi. Jadi kalau menurut kami dulu ya nggak gampang lah bikin satu lagu itu yang benar-benar dari nadanya, dari apa liriknya itu aransemennya. nyambung gitu loh. Oh iya juga sih. Jadi itu yang dipikirin bener tuh itu sih, gimana caranya kita sampai puas betul sampai hasilnya baru kita rilis gitu. Karena mungkin teman-teman ARK juga pengen memberikan first impression yang bagus nih gitu. Betul. Oh gitu. Tapi siapa Kak yang nulis lirik tentang rasa nih? Aku yang nulis liriknya. Ya. Itu berdasarkan pengalaman pribadi kah atau kayak apa gitu? Tentang rasa itu sih sebenarnya bukan pengalaman pribadi, kayaknya hampir pengalaman semua orang ya. iya. Menyelamatkan diri. Bisa jadi. Mari kita dengarkan. Apakah relate dengan saya? Begini, aku kan dari pengalaman pribadi jelas. Dari pengalaman pribadi jelas. Jadi kalau kita biasa bikin lagu itu berdua kan, atau misalkan dari aku ngasih notasi ke Andre terus kita bikin aransemen terus lirik ke aku. Nah, kalau tentang rasa ini sistemnya kita musiknya bikin berdua.
Kita bikin berdua, terus aku bikin liriknya kita menyesuaikan dengan lagunya, khususnya menyesuaikan dengan liriknya dengan pengalaman juga. Jadi adalah pengalaman yang sempat gitu kan terjadi. Kalau cerita tentang rasa ini kan ceritanya kan tentang dua orang yang pernah bersama gitu kan, terus dia pisah. Terus yang satu ini sama seseorang yang baru, satu ini sama seseorang yang baru. Tapi dia sama-sama bahagia gitu loh. Yang ini bahagia sama kebahagiaan si ini, yang ini bahagia sama kebahagiaannya. Sebenarnya gitu. Kayak relate lah. Hampir sih. Biasanya kan kalau orang kan wah, sudah pisah, benci ini enggak nih. Oh, alhamdulillah dia udah sama orang itu lebih baik. Masih Di sini juga. Oh iya, masih jalan-jalan gitu ya. Wah, aku sih enggak rela sih, enggak sih. Lah kan dia bukan Anda. Iya. Kan Ya, ini tulisannya saya Abba. tidak relate. Penuh kebencian ceritanya di sini. Cewek dia biasa. Bobol Loh, gender. ngeri patriarki cewek-cewek. Enggak, saya juga. Cewek itu perempuan, Bre. Jadi dari situ. Ya, dari situ ceritanya, terus kita angkat ke sini jadi liriknya. Oh, iya. Kayak- Tapi ya bener sih. Jadi kayak lebih general aja. Iya. Mungkin ya semua orang ngerasain, dan mungkin lebih ke kayak, kalau aku nangkapnya lebih ke ini enggak sih, kan ngasih pesan juga, ya udah kalau udah sama-sama mantan, Iya, jangan iya. saling benci itu pesan doang gitu nggak loh. usah saling benci aja kan. Kalau dia udah bahagia, kita udah bahagia, ya udah. Ya udah. Iya, Bahagia ngapain? masing-masing aja gitu. Ya udah, Ah, nikmati iya. kebahagiaan kita aja. Ini Iya. kita ngomongin lagu ini kan ya? Iya, kan lagu ini. Enggak, kepalaku ke tempat lain soalnya. Itu aja. Karena kan kayaknya kebanyakan orang kan setelah pisah itu kan pasti benci. Iya. Enggak lah. Kalau kita sudah bahagia, kenapa kita harus tetap benci orang gitu aja. Betul. Tapi ini pertanyaan pribadi nih. Boleh. Gimana kalau caranya kayak aku supaya aku move on nih? Ya udah aku ingat-ingat yang buruk-buruknya aja gitu, gimana? Enggak juga, itu tidak baik ya kalau menurut agama. Kok jadi ke agama Itu sih? kan jadi Agama. acara hikmah. Di Kompas ini Banjarmasin ada loh ya. Ya, kalau aku sih yang jelas kita nggak perlu benci karena waktu pasti akan membuat kita lupa hal itu. Pasti deh, percaya deh. Bimbingan konseling ya ceritanya. Oh, tiba-tiba jadi bimbing kesini ya. Kalau aku sih pusing. Oh iya. Berarti worth it Pesan tuh yang didengar bagus. nih buat yang lagi mungkin putus cinta atau apa, dengerin tuh tentang Iya, rasa. benar. Oh, udah ada di platform musik manapun nih Kak ya. Semuanya ada. Semuanya. Oke deh, nah ngomong-ngomong nih, terus dari awal nih Kak pembuatan single, udah ada nggak kayak oke, kita genrenya harus yang kayak gini nih? Betul. Enggak sih. Kadang kita tuh mood kemarin kan lagu kita kan ada juga yang rock, ada yang pop, ada yang akustik juga. gitu loh. Oke. Jadi tergantung mood kita mau kemana sih gitu. Hmm. Jadi genre itu mengalir sih kami. Ya. Berarti nggak tentu ya genrenya, tergantung suasana hati sama lagi moodnya tuh apa gitu. Iya, kita pengen ngerjain lagu apa nih gitu. Iya, kita mau lebih explore aja sih. Kita nggak Iya. mau membatasi diri kita aja. Betul. Kita nggak mau kita genre kita rock ya, nggak mau karena kita nanti akan kesulitan sendiri nanti suatu saat untuk kita harus bikin rock terus nih. Oh, iya, kita iya. nggak mau. Kita Tiba-tiba- Image-nya ke branding gitu Iya. ya. Tiba-tiba mau diundang ke weddingan gitu kan full lagu rock semuanya ya. Jadi kita lebih mau lebih explore, lebih bebas aja sebenarnya. Al genre. Gender beda lagi lah. Beda konotasi ya Kak ya. Al genre. Makanya lebih mudahnya kalau kita bisa, kalau ditanya apa sih genrenya, pop alternatif aja. Iya. Oke. Oh. Simpelnya gitu aja. Oh, pop alternatif. Pop Aku baru alternatif. pernah dengar tuh Kak. Iya. Oh, pop alternatif ya namanya. Iya. Oh, iya. Jadi pop sepi banget tapi sih. alternatif Kan jadi gitu kayak loh. krik-krik banget. Kukira kan bakal Iya. mau ngebahas alternatifnya atau Iya. popnya gitu loh. Enggak kayak sepi banget gitu loh tumben. Ini sebenarnya bukan sepi ya guys ya. Ini kedinginan. Asal Anda tahu ini AC 4 PK. Ruangan segini Kayak- ya Allah. Kayak podcast horor, kayak dengerin beliau lagi cerita horor gitu loh. Ini urat dan agak kenceng Iya, banget. hostnya pun blank ini mau nanya selanjutnya. Oke, jadi nama genrenya tuh nih mungkin ilmu juga nih. Kayak Iya. buat aku kan baru tahu bahwa ada namanya genre itu pop alternatif. Iya. Oh, lanjut. Yes. Nah, tadi soal genre, terus soal role model. Nah, itu dia. Mana nih? Kalau role model kita memang ngambilnya itu rada-rada ada Jepang-Jepangnya gitu sebenarnya. Karena kita suka Jepang-Jepang gitu. Berarti Asia Pasifik. Iya. Jepang. Harus Asia Pasifik. Kenapa jadi harus Asia Pasifik? Tapi berarti Kak Zain kemarin dukung Jepang ya? Kebetulan enggak. Oh enggak. Tetap Indonesia in my heart, bro. Oh, Indonesia. iya. Indonesia. Ya.
Ya. Indonesia. Ini Korea. Indonesia sarangnya. Sangat tidak nyambung. Pelatihnya. Oh, heck. Oke, lanjut. Yes. Apa nih? Di Jepangan. Oh ya, Jepangan. Jadi kita role model kita memang rada ngambil ada unsur Jepangnya, tapi nggak yang plak timplak itu ini Jepang banget, enggak juga. Memang ada beberapa unsur kayak misalkan beberapa lagu kita ada pakai string yang ala-ala Jepang, notasi-notasi yang mungkin ada beberapa yang nyempil-nyempil ala-ala Jepang. Kayak gitu aja sih. Melodinya. Itu aja. by accident apa memang disepakati, Kak? Disepakati. Oh, disepakati. Betul. Kalau Kandre sendiri memang suka Jepang dari awal? Suka Jepang. Suka. Filmnya dia juga. Jepang. Film suka di film. Anime, Drama. gitu kan, drama. Godzilla. Iya. Godzilla versus Godzilla, banyak. Gorilla. Naruto kan Iya, benar. banyak. Iya. Iya. Memang semua hal yang tentang Jepang itu menarik sepertinya Benar, ya. saya setuju sekali. Origami. Contohnya apa yang paling menarik? Yang paling menarik itu adalah anime kalau saya. Anime sama. Sama anime Sama. juga. Kalau nggak salah mereka juga pernah di tag loh, nggak tahu di tag atau diundang ya di Diundang. salah satu akiba acara festival musik akiba di Jepangan. Iya, dulu pernah. Di mana? Di mana, di Banjarmasin? Banjarmasin. Iya, di Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. maaf ya, saya tidak paham. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Apa sih kalau boleh tahu, nah, Insan Juni apa nih? Akeba itu apa? Itu salah satu event di Jepangan yang ada di Banjarmasin. Tahunan biasanya event tahunan. Oh. Kayaknya Anda lupa ya apa itu akiba. Iya. Enggak, aku lupa aja tadi Akiba. Masih Iya. lupa lagi. Iya, keseringan main. Wow. Main gitar ya. Alhamdulillah. Habis ini berarti lebih sering lagi. Amin. Amin. Oke. Nah, jadi bicara tentang Jepangan berarti udah kalau nggak salah 8 single ya, Kak? 7. 7. Boleh sih ya, amin deh. Amin. Yang tadi ditarget sama si Ari Nah, tadi. kalau kita sih kita sudah ada mini album sebenarnya. Oh. Kita sudah punya mini album, ada 5 ya isinya, Iya. ada 5. Terus ada satu lagu yang versi Jepangnya, ada bahasa Jepangnya, terus satu lagi ada versi alternate-nya. Apa itu? Mungkin viewer ada yang belum tahu. Versi lain. Jadi kan kita punya ada tentang rasa. Itu kita bikin bahasa Jepang. Oh. Judulnya Kokoro ni Kanshite. Alih bahasa. Kokoro ni Kanshite. Kokoro ni Kanshite. Kokoro itu hati. Oh. Tentang hati. Karena kalau Kanshite? tentang hati. Ya, tentang hati. Karena kalau rasa kan nggak, bahasa Jepang tuh nggak ada yang kayak tentang rasa tuh nggak ada. Betul. Jadi tentang hati aja. Gitu. Satunya ada selamanya, kita ada bikinnya alternate version gitu. Atau dialihkan bahasa ke bahasa. Enggak, masih bahasa Indonesia, cuman beda versinya aja. Yang satunya full band selamanya, yang satunya rada-rada sedikit mellow aja. Melo. Nah, gitu. Jadi ada total ada 7 di mini album ya, Iya. di EP kita. Berniat untuk dialihkan bahasa lagi ke bahasa yang lebih normal, bahasa Banjar mungkin. Bahasa Banjar ya. Iya, bahasa Banjar. Waduh, takut ya. Kan bagus itu. Iya. Bahasa Ayo, Banjar. blunder, aku nggak mau nyapu apa? Apa? Saya tidak melakukan apapun. Saya tidak melakukan hal salah ya kan? Enggak, masalahnya beliau ada bilang, aduh takut. Maksudnya kenapa bikin lagu Banjar Enggak, takut? Iya. Sebenarnya kan kayak gini, pribadi ya, kalau menurut aku ya lagu Banjar itu kayak sudah ada ranahnya deh. Aku nggak mau ngambil di ranah itu aja. Oh. Sudah misalkan kalau di Banjar kan udah si Jeb kan, Jeb, ada Pandas. Aku cuman ngambil bukan nggak mau ngambil ranah ya, memang aku maunya di sini aja. Udah ada, Nggak- bisa dibilang udah ada spesialisasinya AR-nya ya. ini loh. Iya, Ini loh iya. gitu. Jadi mau buat bahwa branding kami ya gini aja, ke situ-situ. Gitu. Iya benar. Nah, dari Jepangan tadi sebenarnya aku 2 pertanyaan sih Kak ya. Boleh. Kak Andra atau Kak Zain jawab yang mana dulu. Nah, nyambung yang tadi dan aku notice kan kayaknya Kak Zain dan Kak Andra itu sering banget nih ngisi-ngisi acara Jepangan. Nah, apakah itu selaras nih dengan apa tuh Genre? Enggak, dengan Tiba-tiba jadi apa? Tiba-tiba jadi apa? dengan apa sih maksudnya? Ya dengan role model yang maksudnya apa? Bentar ya. Dengan inspirasinya gitu. Terus yang kedua, bentar ya. Nah, dan juga aku lihat ada postingannya bahwa dari ARK Official ini ada soundtrack buat anime. Tuh. Tapi aku tuh bingung, itu maksudnya udah ada kah atau maksudnya pengen bikin atau gimana gitu Oh, loh. gitu. Gini sebenarnya. Kalau yang pertama ya, kalau yang Pertama 1. benar, yang pertama 1. Apalagi Leceh banget anjing. Ya, jadi
kita itu karena memang dulu zaman SMA dulu sering ikut event di Jepangan dulu. Jadi masih ada beberapa kenalan yang memang masih aktif di dunia itu di circle di Jepangan itu. Jadi beberapa kali memang sering dipanggil untuk mengisi acara di situ. Tapi akhir-akhir ini udah nggak ada lagi sih. Bukan nggak ada lagi sih, memang nggak. Kita memang membatasi sebenarnya sih, membatasi aja. Kakak maaf banget motong, ada hewan. Kita sudah membatasi untuk di apa namanya di event itu sebenarnya. Kenapa? Karena kita nggak mau branding. Tadi aku tidak mau ARK ini terbranding sebagai band yang Jepangan banget. Nggak mau. Kita mau sebagai, kita kemana aja bisa dah gitu loh. Nanti kalau kita selalu di event di Jepangan, kita takutnya ini event di Jepang, band Jepangan aja nih. Gitu. Paham. Aku nggak mau menutup kemungkinan kalau bahwa ARK ini bisa lebih ke mana-mana. Genre itu tadi ya. Genre itu tadi. Nah, genre itu tadi kita maunya sebenarnya gitu sih. Tapi nah, terspesifikasi Iya. untuk satu genre. nah kalau yang tentang soundtrack anime tadi, Itu maunya kita aja sih sebenarnya sih. Maunya Bagus sih itu, siapa Iya tahu sih. ya kan. soalnya kan di postingan itu kan udah ada lagunya gitu Ya, loh kan. Iya. Jadi kan kita kebetulan karena memang bikin itu Delusi judulnya, itu bikin memang apa nih, bikin kayak opening anime aja maunya. Memang bikinnya Kayak OST gitu. kayak ya. OST. Kalau mau kalian denger itu kayaknya OST banget deh, OST anime nih. Kayaknya gitu. Iya karena masih Gitu. Jadi kita bikinnya juga video liriknya rada-rada gitu lah. Jadi Iya ini lagi. kayak manifesting ya Iya, harapan betul. gitu. Siapa tahu nanti anime mana gitu Iya. bisa beli nih, Iya. silakan. Ya, pakai aja, boleh. Ayo, pakai aja. Enggak pakai aja dong. Beli dong iya, gitu. boleh. Jangan Beli, pakai aja benar. dong. Boleh aja. Beli dong. Kalau punya Anda kalau delusi itu dipakai, maksudnya gitu. Kalau Iya. lagu itu dipakai tapi nggak dibeli kan kasihan. Nggak dapat royalti dari mana? Benar. Mereka nih hidup dari karya lo ya. Benar. Dan karya itu susah untuk Benar. dikeluarkan, diciptakan. Ya. Ya gitu. Pusing ya. Jadi intinya itu sih, kita memang tadi pas moodnya itu kita pengen kita bikin kayak opening anime, yuk bikin aja. Nah, jadi kita genre ya ajar lah. Ya berarti intinya mengalir nih kayak, dan Mengalir tidak aja. menutup kemungkinan 1-2 tahun bahkan 10 tahun ke depan lagi mungkin berbagai macam nih ngikutin Amin. masa Iya, juga bisa nih juga. mungkin ya. Nah, jadi karena tidak terkurung di satu genre, jadi kita bisa kemana-mana aja. Menarik. Oke, tuh bisa nih buat teman-teman juga. Ayo yang mau bikin anime pakai lagu Kak. Silakan di-download dan minta izinnya dulu Izin. ya. Minta izin copyright dong. Ya, Susah hargai bikinnya. produk Indonesia. Tapi tadi kan ini loh Karangga ada iklan hewan, tapi ini iklan yang lebih bermutu habis ini ya. Hewan apakah itu? Masih ya. Mungkin kita break dulu sebentar, tapi Oke. sambil dengerin nih juga lagu dari RK Official. Ini bakalan lagu apa nih Kak? Ini yang mana nih? Terserah. Video break. Yang satu sudah kita bahas. Tentang rasa. Oke. Tentang rasa. Silakan kalian saksikan video klip tentang rasa. Nih bakalan nih tentang rasa nih. Oke, yang teman-teman mungkin penasaran ya, tadi Iya. kita spill juga nih. Oke, ini dia tentang rasa dari RK Band. Silakan didukung.
Itu tadi tentang rasa. Rasa. Video klipnya menarik ya. Menarik. Itu karya anak-anak Banjarmasin juga kan? Ya, karena kita kemarin kerjasama juga sama ada tukang video, tukang video. sama Kang, sama rumah produksi, dibantu juga sama banyak pihak kayak Jody, ada Bang Edo juga, terima kasih kemarin udah bikin bantu itu, terima kasih. Wah. Gading juga terima kasih. Storyline-nya dari kakak teman-teman. Storyline-nya aku yang kasih, kemudian mereka yang eksekusi. Oh, iya. Dan itu juga kayaknya modelnya memang murni lokal punya ya. Lokal punya walaupun kelihatannya internasional ya. Iya. Kelihatan internasional apa sih? Cindo ya. Orang sini juga. Iya. Kirain ngundang dari luar. Maunya sih, Maunya. Nana, salam Nana. Oh iya, sama teman-teman barista ya. Iya. Benar. Nana enggak di barista lagi. Beliau beneran ngira aku. Enggak, Kak, itu ini aja Oh, bener. kok. Nana. Takut nih. Ya Allah. Kirain barista beneran, ya Allah. Emang barista ya? Barista di sini. Oh, di sini. Di sini. Yang memang barista. Di sini. Oke, sip lagi. Kenapa memang Gemar di sini? Oke, siap. Baik. Sudah bisa kita kembali. Oh Tentang iya. rasa itu tadi. Nah, ada cerita menarik nggak Kak di balik pembuatan video tentang rasa? Apa ya menarik ya? Mempekerjakan Karena soalnya kan anak-anak aku lihat kayak itu pakai teknologi ceritanya gitu-gitu kan. Menariknya sebenarnya kesulitannya mungkin ya dari teman-teman yang bikin videonya. Ya itu kemarin karena kita konsepnya mau pakai proyektor gitu kan, tembak-tembak, paling itu aja sih menyesuaikan moodnya, karena kan kalau acting gak ada lawan mainnya kan ada susah juga. Iya kan? juga sih. Jadi kan di situ sih paling susahnya, kalau kita yang nggak susah sih, kita kan gitu-gitu doang. Karena lagu ini kan punya Anda tentang rasa. Iya. Berapa hari Kak kemarin? Berapa ya? Hampir 1 minggu deh kayaknya, seminggu lebih. 1 minggu udah clear edit segala macam. Enggak sih. Oh, produksian. Produksiannya seminggu, kalau Hmm. untuk nunggunya 3 bulan, 2 bulanan, segitulah. Lama sih. Lumayan lama lah. Terus ini Kak, yang sebenarnya mau aku tanya, ini ilmu sih sebenarnya. Hmm. Bahwa kalau teman-teman ARK itu mengeluarkan extend play atau EP. Extend play. Extend play ya? Extend play kan? Ya, Extended EP, play. EP, EP. betul. EP. Oh, vitamin. Iya lagi tahu lagi aku ya. Lu angkatan ya Allah. Vitamin IP. Iya. Kakak nggak tahu ya Kak ya? Tahu sih sebenarnya. Oh, kirain. Lu angkatan udah tahuan umur udah. Terus Nah, vitamin itu sebenarnya tadi aku bingung. lain. Mungkin nih ilmu juga ya, bisa nih kasih box di sini for your information gitu. Iya, Apa sih Kak bedanya EP dan album atau mini album gitu? Sama sebenarnya. EP itu yang mini album sebenarnya. Ah. EP itu mini Album ya album. EP. EP ya mini album, EP. Bedanya sama album ya jelas. Kalau EP itu sepengetahuanku ya, kalau salah koreksi. Jadi misalkan kalau EP itu tergantung dari total lagu itu ada berapa menit totalnya. Kalau album itu ada berapa menit bisa dibilang album gitu loh. Jadi 30 menit itu baru bisa dibilang EP atau mini album. Kalau misalkan sudah 1 jam mungkin itu sudah 1 jam itu baru bisa dibilang album gitu. Oh, berarti bukan dari jumlah lagunya Kak. Biasanya dari jumlah lagu menyesuaikan. Makanya biasanya kan kalau album itu bisa 12, 13 karena menyesuaikan jumlah menitnya tadi. Oh, menit. Biasanya. Let's Correct say, me if I'm wrong. Misalnya kayak
dia udah bikin 20 lagu tapi cuma 2 menit gitu kan. Itu jingle kada sih? Iya, kan keren. Itu kayak kompilasi jingle deh. Kompas TV kan bisa itu. Tapi itu oh bisa diulah album sih. Bisa. Itu bisa juga sih dibilang album karena sebenarnya secara umumnya kayak gitu. Cuman kalau dia mau bikin sebutnya album ya boleh aja, sah-sah aja. Terus kenapa teman-teman Mereka lebih memilih EP? Tapi dulu maunya album sih sebenarnya, tapi kita nggak mau terlalu maruk untuk bikin musik terus-terusan dulu. Oke. Karena apa ya Andre ya, kalau bikin terus-terusan itu kayak nanti rasa di lagunya pada saat kita bikin itu yang nggak ada. Karena lebih kayak kita ke fokuskan dulu gitu loh. Misalnya satu lagu nih kita bikin bikin apa segala macam Memang benar-benar sampai matang lah ya. sampai matang gitu lah. Kita nggak mau yang tiba-tiba setahun keluar nggak mau. Kita mau fokus misalkan satu kerja itu dulu keluar baru gitu lah. Jadi nggak mau sampai kejar album produksi terus enggak. Supaya tujuannya di lain tahun, di lain waktu tuh kalau didengarkan lagi tuh tetap feel-nya dapat gitu maksudnya. Betul. Jadi kalau kita ngerjain lagu, kan biasanya kan orang kan ngejar kan, kalau album kan kita kejar album ya, kita produksi terus ya. Saya malah beli itu album. Nah iya lagi sih, foto lagi. Gak ngejar. Iya, foto. Jadi gitulah intinya kita maunya jalan santai aja, nggak mau yang terlalu cepet-cepet banget juga nggak mau juga. Supaya feel makna lagu yang di dalam lagu itu nggak hilang gitu. Betul, tadi. supaya Nggak kosong. hasil yang kita kasih buat orang-orang yang Benar-benar puas mendengarkan bisa menyenangkan lah gitu loh, menyenangkan buat orang-orang lah. Nah, dan ini Mulia maaf ya sekali. koreksi kalau aku salah, dan ya aku nangkepnya ya karena teman-teman ARK juga fokusnya ya bukan jualan gitu loh, Iya, memang iya. menghasilkan karya Betul, gitu loh. Itulah bedanya karya dan jualan tuh ya kan. Iya. Betul, karena kita juga visi Tujuan misinya lah. gitu ya, tujuan utama Kami kita kan nggak mau terkena. Nah, ini terkenal bonus, Terkenal bonus. Karena kami suka bikin musik Andre ya. Iya. Ya, kita suka buat musik, kita tuangkan musik kita, terus kita distribusikan, kita perdengarkan. Kalau orang suka, alhamdulillah. Kalau enggak ya bukan seleranya aja mungkin. Iya. ya alhamdulillah juga gitu. Ya, gitulah Bisa sih. memberi masukan tambahan Betul. buat yang nggak suka tadi itu. Betul, aku sih gitu sih. Dan nama bagus. EP-nya itu Cerita Dunia. Ya, Iya. Cerita Dunia. Nah, itu katanya salah satu dari judul singlenya ya, Kak? Iya, ada. Nah, Ada kenapa single. Kak juga ngambil Cerita Dunia nih? Gitu. Karena di balik EP tadi itu kan berbagai macam kan, ada tentang rasa, tentang dua orang yang saling bahagia tadi. Habis itu di selamanya ada orang yang saling mencintai. Habis itu di lagu Delusi, di Delusi itu kayak apa ya? tentang orang yang delusional lah, Iya. delusional lah. Jadi kita kenapa jadi cerita dunia, karena di situ kita sebenarnya inspired lagu-lagu kita tuh dari based on pengalaman pribadi aja Iya. sebenarnya. Jadi bukan dilusi kan itu, mohon maaf. Enggak. Jadi kan kayak ada sesuatu yang kosong gitu di Ya, antara percakapan tadi. soalnya gitu. kata-kata dilusi itu kan kritis banget di aku. Iya. tuh. iya. Jadi itu salah satunya bukan dari kita pribadi, dari lingkungan juga ada yang kita ambil di lagu gitu, dari teman-teman, dari apa itu yang kita bikin lagu. Makanya kita bikin cerita dunia aja. Jadi cerita dunia itu kenapa kita ambil, karena kebetulan sama aja sama salah satu single kita gitu. Jadi kayaknya cukup mewakilkan lah cerita dunia itu Iya. untuk satu EP kita itu gitu. Karena ada macam-macam ceritanya. Oh iya, karena di dalam dunia ini begitu banyak cerita. Betul. Nah, Seperti iya, Kompas iya, TV yang ada untuk Anda. Wow, saya cinta Kompas TV. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah mencintai Kompas TV. Iya. Dan juga menariknya itu kayak berarti setiap lagu ARK ini sejauh ini dari awal sampai sekarang itu tuh berarti kebanyakan ya udah hal-hal yang relate gitu Iya, sama iya, sekitar, iya. hal-hal yang ringan sebenarnya gitu. Betul. Benar-benar tentang dunia gitu. Iya gitu, nggak yang muluk-muluk tentang apa-apa gitu loh Nah ya. juga kita dari keseharian aja. Kayak cerita dunia kan itu juga ceritanya kan sebenarnya kita lagi duduk aja. Ramenya dulu ya kayak di anak-anak gitu yang nggak ada mikirin bayar token, nggak mikirin kerja apa segala macam, akhirnya jadi cerita dunia gitu aja. Iya, aku Relate ingat tuh. banget. Aku ada lihat di postingan ini ARK juga yang kayak ada anak-anak yang main di sungai Ya, kayak kangen deh gitu Ya, kan, dipanggil kayak ayo nak pulang udah maghrib Ya. gitu loh kan. Oh, kalau iya. itu iya benar, tapi kalau Iya. main di sungainya enggak. Saya takut buaya soalnya. Kalau dia buaya. Nah, berarti nih aku ke pertanyaan personal nih. Kenapa? Dia buaya. Terkait cerita dunia. Kak Andre mungkin duluan. Nah,
hal masa kecil apa yang menurut Kak Andre yang sekarang masih teringat sama Kak Andre? Mungkin berteman Hmm. berteman sama teman-teman gitu maksudnya. Oh, ngumpul rame-rame, Iya, ngumpul rame-rame. nongki. Dulu kan kalau hari Minggu bangunnya pagi, udah keliaran kesana kemari, Iya. siang pulang, ya enggak, istilahnya kita tuh enggak mikirkan apapun gitu loh. Iya. Iya. Kecuali PR kan Iya. dulu waktu Betul. kecil. Kayaknya Iya. tuh masalah hidup terberat gitu ya. Iya. Sekolah itu masih terberat. PR, ngaji. Iya, itu lagi. Segala macam. Dan sekarang anak-anak udah beda ya sama zaman dulu ya Beda kayaknya. lah zamannya sekarang kan. Sekarang kan gadget ya. Iya, Iya. karena kalau anak-anak zaman sekarang sama yang dulu beda. Kayak sekarang Aku tuh mau ngomong apa orang kirain bakalan ada sambungan ya ternyata patah gitu. Luar biasa ya. Lucu lagi ya Allah. Sekarang kayak banyak orang tua mungkin takut anaknya hitam, mungkin aja Iya, dulu gas terus aja. Gas terus gitu. lah. Bodo amat. Karena dulu tuh yang penting itu tabiatnya baik. Gitu. Betul. Iya. Kalau sekarang tuh looks-nya aja yang baik. Waduh. Wah, bagus banget. Iya nggak sih? Masuk. Masuk. Iya, Masuk. sekarang tuh misinya tuh happy foya-foya. Ada foya-foya lah. Nggak ada masuk foya-foya. Masa anak-anak loh. Loh, anak Ya, coba. anak-anak Iya. anakku Iya. itu aja ngumpulkan duit bisa gesan nukar, cuman hanya gesan nukar Ayo. kartu idolanya gitu. Oh. Gesan foya-foya, gesan di foya-foya. Iya tapi serius itu bener. Aku pernah di salah satu mart gitu ya. Ini nggak boleh disebut merek kan? Iya. Di minimarket gitu ada anak beli, bang beli isi game 250.000 gitu. Nah, gitu sekarang kayaknya anak-anak sekarang lebihnya ke situ deh. Oh, jadi Anda tidak suka anak-anak yang sekarang gitu. Terlalu menghambur-hamburkan. Ya kalau kita kan dulu main layangan, Iya. layangan putus kejar, main bola, main lereng. Karet aja bisa Karet jadi aja bisa jadi bahan mainan. mainan. Sekarang aja mau main layangan pun beli gitu loh. Kalau Nah, dulu iya, kayaknya kan betul. harus Ah, dulu bikin. Dulu mah kita gitu bikin ya. lah, custom lah. Iya. Dulu custom. Kakak main ini nggak dulu bambu yang ditembak yang dimasukin kertas, dibasahin dibasahin, dulu. dibulatin, Oh, masuk iya. gitu. Iya, Wah, itu main lah. Aduh, angkatan ketahuan lagi. Dulu Enggak, main soalnya enggak? aku kecil masih main itu. Bambu masih ada? Iya, yang aku dipotong kecil. tajam, habis itu ditusukin ke penjajah. Waduh, kejauhan itu, Bang. Itu kejauhan itu. Takut sih itu sih. Lebih ke berperang lah itu ya. Iya. Iya, tapi kayaknya kita semua di sini ya di Iya. studio ya. Iya. Kayaknya relate deh sama Kak Andre. Maksudnya kayak zaman dulu kayaknya masa anak-anaknya lebih seru ya dari Iya, sekarang ya. betul. Sekarang pun mainnya kemana sih kayak ke mungkin ya Mall lagi. ya kayak apa sih sekarang tuh Dunia Kita virtual. mabar ya kan, Iya. mabar. Medsos lagi, scrolling. Iya, kalau dulu tuh kayak wani hangit gitu. Nah, itu bahasanya. Betul. Nah, kalau Kak Zain, Apa ya kalau dibilang kangen ya pasti hal-hal tadi bikin kangen, cuman karena aku ditinggalkan oleh abah itu cepet ya kan. Jadi mungkin hal-hal itu yang bikin aku kangen dengan masa kecil gitu sebenarnya. oh Masa jadi kecilku itu Abah. sama abah gitu aja, karena masa kecilku kan fokusnya sama abah tuh sering banget sama abah gitu, tiba-tiba nggak ada ya paling itu aja yang bikin Iya. kangen banget sama masa kecil itu. Ada lagi tempat sandaran gitu. Betul. Jangan Maaf ya, nanti Kak ranting Zainal naik jadi nanti. kebahas gitu ya. Jangan kami tidak nggak perlu ada ranting. piano biasa kan piano gitu nggak ada. Nanti dibantu editor. Pianika sini ada. Ya aku itu sih yang paling berkesan itu pas sekolah dulu, pas sekolah itu sering itu kena hukum aja sebenarnya. Itu paling berkenan kalau menurutku. Bukannya kita Bukan bandel sebenarnya. Apa ya, lebih ke kadang nggak patuh peraturan, rambut panjang. Itu bandel namanya. Iya, maaf. Rambut panjang ya kan, bolos. Terus apalagi kalau SD dulu kan kalau kuku panjang kan kita kan dulu kan Pakai Iya. kayu lagi. kayu tar gitu kan. Itu sumpah kalau sekarang aku kangen dengan hal-hal kayak gitu. Kalau sekarang nggak bisa gitu. Kasus. Kasus masuk lagi ke sini ya. asli. Iya, kalau sekarang udah nggak bisa kayaknya. Asli. Kalau misalnya di apa tuh ditegur sedikit disuruh keluar gitu. Misalnya anak muridnya itu nggak Nggak terima, terima, bisa bisa masuk. masuk pasal. Nah, untuk berita itu bisa disaksikan di Kompas TV. Masuk hebat. Keren sekali ya. Iya, tapi itu kadang pada saat kita umur sekarang kan ramainya dulu ya, kangen banget masa-masa kayak gitu Iya. gitu. Tapi dulu mungkin berasa jengkel ya, tapi Iya. sekarang Sekarang kalau tuh kayak dikenang seru ya Tapi gitu. itu yang buat apa tuh namanya perasaan kita tuh kuat gitu loh. Betul. Ya, makanya sama Parasit hebat dulu kuliahnya banget.
Oh, nama orang ya, gurunya namanya Parasit. Parasit. Maaf ya, Pak. Maaf ya, aku nyambungnya parasit. Iya, Loh. iya. Dan aku mikirnya nih Parasit. haters loh. Iya, Nah, parasit. dulu tadi tahu kita satu SD juga dulu. Jadi Bapak Rasid itu salah satu yang paling killer dan Paling- paling berkenang juga sama. Paling oke Tapi itu lah. yang buat disiplin. Satu sekolah juga ya. Iya, tapi dulu nggak kenal. Tapi nggak sadar. Nggak ada, dulu nggak kenal. Oh, tapi beda angkatan. Beda. Oh, tapi ini ya, Kak Rangga, Kak Jain dan Kak Andre lihat nggak kalau setuju nggak kalau sebenarnya guru killer tuh guru yang paling berkesan gak sih buat kita? Iya betul, kan? Betul. Kayak kalau guru yang biasa-biasa aja kita lupa deh Lupa sekarang dah. ya. Yang malah yang killer, Iya. yang suka ngurusin Iya. itu masalah biasanya yang paling Itu berkenang. yang paling diinget Yang tuh paling- pokoknya. Iya. Ya, itu dia salah satu best kita bikin cerita dunia itu dari situ juga. Kita mengenang masa-masa dulu itulah. Gitu. Wah, menarik. Kangen sih, lebih ke kangen Lebih ke kangen. aja Iya. kita bikin lagu cerita dunia itu. Jadi kalau mungkin orang kangen bisa dengerin lagu itu mungkin bisa lah. Flashback memori silahkan lah. Tapi aku nggak kangen sama guruku yang itu tuh. Kenapa? Masa setiap hari aku disuruh bawa lidi 100 biji. Kalau kada dibawa aku selalu masuk ke ruang BP. Lidi buat apaan sih? Lidi. Buat ngitung perkalian. Oh, iya Jadi dulu berapa kali dipakai. berapa? Iya, dulu dipakai. Iya. Ya, nah itu nggak tahu Asli. dia. Karena dulu pakai kalkulator kada boleh. Nggak ada, kada boleh. Dan saya tidak Nggak. bisa matematika itu. Masih dendam ya. Ya. Tapi sebenarnya aku pengen maaf tapi ya Kak Ya, Zain kalau boleh. sensitif buat Kak Zain, tapi aku kayaknya mikir kalau jadi Kak Zain yang kangen nih sosok ayah, pasti Kak Zain bakal jengkel banget sama anak remaja sekarang yang kayak ngeluh, aduh orang tua aku cerewet banget sih, aduh bapak aku suruh pulang deh jam segini kayak gitu, kayak itu yang aku kangenin Iya. gitu loh. Iya sih. Kalau kesel sih enggak ya. Kalau aku sih lebih liatnya kayak wajar. Karena kalau manusia itu kalau menurut aku nggak bakalan kata Romi Irama kalau sudah tiada baru terasa. Masyik. Bagus sekali. Musik. Itu dia. Itu Makanya ini semua tentang rasa itu Iya, sendiri. dan ya. ini semua ada di cerita dunia kita Betul. gitu loh. Oke, tepuk tangan dulu. ARK. Oke, nah sebenarnya aku banyak banget nih Kak, sebenarnya masih pertanyaan ya. Tapi mungkin kalian bisa ceritain singkat-singkat aja juga. Dan pertama kayaknya ARK pernah kolaborasi sama brand fashion yang di Banjarmasin ya? Pernah. Nah itu gimana Kak ceritanya? Itu di video klip tentang rasa. Jadi Oh. di video klip tentang rasa itu kebetulan ada yang mau support pakai brand kita ya gitu lah. Sepatu, baju gitu dikasih. Dikasih. Jadi akhirnya kita pakai di video klip ARK. Gitu, dikasih. Iya, Kasih iya. lagi lah. Lagi. Kasih lagi lah. Kita open kok. Bebas nih nomor. Kita juga open. Boleh lah. Kita juga open untuk Anda yang mau Iya. dipromosikan bandnya, komunitasnya, Karyanya. silakan datang. Anda boleh silakan datang, tidak dipungut biaya apapun. Betul. Kita senang kok dikasih-kasih. Waduh. Nah, oke nih Kak, mungkin ini udah di penghujung acara juga dan aku mau tanya, Anda mau minta maaf dingin, atau gimana? Oh, ini dingin, ini mencari kehangatan ini. Wah, Cari kehangatan. takut juga susah ya. Oke, silakan lanjut. Oke, nah Kak, sepanjang 2020 sampai 2024 pernah manggung kemana aja dan punya cerita apa aja? Nah, yang menarik, yang tak terlupakan, mungkin kadang mungkin teman-teman sebelumnya ada yang horor bahkan. Nah, Ada loh itu. ada, ada. Waktu Boleh. hujan air turun. Iya sih ya. Petir. Iya nggak salah sih hujan Iya. air turunnya. Nah, di ARK apa deh Ah. ceritanya? Apa ya? Hal menarik pada saat manggung ya. Aduh, kalau menarik sih kayaknya hampir semuanya menarik ya, karena setiap kita manggung tuh punya ceritanya masing-masing Nah. gitu loh. Kalau paling berkesan sih yang jelas satu, ketika kita manggung itu ada yang hafal dan ikut nyanyi lagu kita, itu seneng banget. Itu yang paling berkesan sih. Oh, berarti pas saya tadi nyanyi di situ, Anda seneng banget tuh. Seneng banget. Makanya ini sampai salah-salah tadi. Berapa kali? Tolong ya Allah. Masalahnya sih beliau fokus ke pian aja. Aku itu sih kalau yang paling berkesan, karena kalau cerita-cerita yang apa ya, kita malah lebih lucu itu kadang biasa pas latihan. Boleh tuh Kak. Pas latihan. Karena kita ini kan cuma berdua kan, cuma berdua kan. Jadi kadang tuh Beli berdua. susahnya itu kadang siapa yang ngisi gitar ya? Tiba-tiba jembreng sendiri nggak? Enggak. Enggak, kirain. Dia ngarahin orang terus kenapa sih? Kayak hal horor dong, hal horor. Yuk horor yuk, ayo bisa, ya dibuat horor yuk. Tapi pernah kejadian. Serius. Tapi pernah aku sewaktu-waktu pernah latihan, pernah latihan.
latihan kenceng, tiba-tiba mati lampu, dar gitu kan. Ternyata Tiba-tiba mati lampu tuh ada ngii gitu. Ternyata keyboard. Keyboard kan mati lampu. kadang kita ini beneran kah atau nunggu punchline Iya. nih kayak gitu loh. Oh, Enggak, tapi tapi serius. Jadi pas kenceng mati dar gitu kan, mati lampu, jebret. Ngii, ketawa dari WC. Nah, enggak, sorry Kak. Kalian latihan di mana? Di studio, di rumah? itu apa di ya? rumah, Di kenceng dapur. aja, di Ah. tengah Masa rumah, iya? tengah rumah. Ah. Jadi latihan di tengah rumah aja. Dulu kan kita ngontrak kan. Jadi pas latihan mati lampu, ada ketawa cewek nyaring banget. Terus diem, senter nyala kan. Loh, kan mati lampu. Iya, Center. bro, Aku center kok bro. udah dapet vibes-nya tuh, aku udah masuk nih gitu Iya, loh. Center bro. Aku tuh takutnya aku halu kan. Ah. Oh, Kak Jen nggak sendiri waktu itu posisinya? Kan latihan. Oh iya, oke. Denger nggak? Denger nggak? Enggak. Langsung semuanya dengar. Kukut. Jadi langsung alat kita keluar cari makan yuk. Langsung gitu. Kayak udahlah ya tahu-tahu aja lah gitu lah. Tahu aja lah. Pas di luar baru kamu dengar lah. Yuk, lari kemana? Nah, nyari kayak itu. Pas di situ terus yuk, Makan yuk, keluar. Yuk keluar baru. Ikut lo. Memvalidasi sama. Dan kalian tidur di luar habis itu ya? Sampai sekarang kita Sekarang tidur di luar. ya itu sih. Alatnya Sa. masih di situ. Kalau latihan sih sama tadi kalau kita cari personil ya kadang ya susah ya. Kadang bingung. Kadang bingung karena kita kan keterbatasan orang juga kan, musisi di Banjar kan. Kadang ngajak bisa nggak main tanggal segini nih? Aduh aku main di sini. Bisa nggak di sini? Aduh aku main di sini. Aduh bagaimana? Oh, berarti pas banget itu yang ketawa itu diundang aja. Iya, sebenarnya pengen kali. Oh iya benar. Ajak dong nih kan, ajak dong gitu kan maunya benar. Kayak ini siapa? Guys, kue bisa lo kan. Enggak kayak aduh, aku bininya ini vokalisnya The Beatles tuh siapa? Yoko Ono. Iya. Yoko Ono kan gitu suaranya. Iya. Aku tahu, aku taunya Yokohama. Kayak gitu. Kalau kita suaranya. sih kayaknya namanya Ono Opo. Yoko Ono kan kayak gitu bikin vokalnya. Iya dia kayak gitu. Gitu sih kita ya paling susahnya itu. Serunya di situ kadang. Jadi misalkan pas latihan kan kita biasanya ketemu orang-orang beda-beda kan, additional kan, sama kayak ada bangsa Monolith kan, beda-beda orang sebenarnya beda-beda. Jadi kadang salah, ya yaudah, Lihat-lihatan aja. lihat aja. Ada yang ngerti nggak ada maksudnya? Tapi karena mereka kompak. Padahal si Din tertawa kan melihat tertawa aja juga. Iya kadang gitu sih. Iya kita sering ketawa di panggung tuh sering banget biasanya. Gitu aja sih. Kalau Nah. menyenangkannya sih itu. Kayak kalau Kak Andre harus beda Kak, please Kak. Yang horor tuh ya. momen. Dan cerita itu jangan diulang lagi. Kayaknya di waktu main di SMK 3 Banjarmasin. Apa ini horor Kak? Iya, Temanya belum ada lagi. Jadi aku mempersiapkan diri. Iya lagi. Jadi kan ada event tuh di SMK 3 dulu. Nah, itu kan persiapan apa segala macam untuk panggung, kita disuruh datang Iya, gitu. soundcheck ya. Cek sound apa segala macam. Kayak nggak bisa terus gitu loh. Soundnya itu mati. Iya. Mati Malam, lampu. posisinya Enggak. malam. Dari sore kita Dari dari sore sampai malam kita Sampai cek sound. malam. Listrik nyala kan nih? Nyala. Listrik nyala. Orang ada nih. Orang ada. lengkap. Habis itu kan kita cek sound apa segala macam, berapa kali lagu itu kan mati gitu loh. Udahlah gitu, daripada buang-buang waktu ya udah pulang aja lah gitu. Pas paginya datang ke situ, Super. Orang soundman datang. Iya, aku baru inget ini. orang soundman-nya bilang gini langsung, "Bro, tadi malam ada yang ganggu gitu." Katanya. Oh. Horor kok dia dari tadi ketawa. Aku kira ini bakalan lucu gitu loh. Lucu banget, serius Lucu ini tapi lucu. horor gitu. Iya. Oh ya. Horor komedi ya. komedi. Horor komedi. Genrenya nah itu genre ya. Komedi. Habis itu kan diomongin kayak gitu kan, terus gimana? Jadi apa mau lagi gitu loh, lancar gitu. Jadi kan ditaruhin kopi gitu loh di belakang panggung. Oh iya, pas lihat loh, iya bener ada kopi gitu loh. Cuman rada-rada gimana ya? Ngeri. Enggak sih, Percaya, maksudnya percaya. percaya nggak percaya gitu loh. Pas eventnya berjalan ya memang lancar-lancar aja Karena gitu loh. kopi itu. Ya, Enggak nggak spanning tahu turun sih. aja itu kayaknya spanning. Kayaknya sih spanning Spanning turun turun aja. aja. Bisa Kita bilangnya jadi. gitu. Soalnya normal-normal aja pas malam Iya, ya. soalnya di kopi itu kan bisa meningkat, ada kafeinnya kan. Betul. Jadi meningkatkan
Mungkin karena itu mungkin. Iya, Kan kopi ada kafeinnya loh. Iya. Listrik sepaning nih. Iya. Atau Jadi listriknya dibuat aja di belum kopi, stabil. Masuk bisa Masuk. sih. Masuk. Anda dicobalah kopinya taruh, main musik, angkat lagi, matiin, Iya, nah, iya. taruh lagi kan. Iya, itu kan dosa lagi pakai volume, tuning. Iya, itu lucunya aku bukan nggak percaya gaib ya kita ya. Percaya kita sama yang gaib, cuman kayaknya ini nggak masalah kopi deh. Ah, Jadi entah lucu listriknya aja belum stabil mungkin ya. Belum stabil mungkin Iya. itu aja Iya, sih. iya. Itu sih. Oh, tapi ya percaya nggak percaya ya. Iya. Iya, bener-bener. Wah, seru ya. Soundman-nya yang nggak ada waktu itu. Iya. Ternyata soundman-nya kan. Kopinya yang ada, soundman-nya nggak ada. Iya. Oke, nih kayaknya udah di penghujung nih Kak, kita nih. Tapi sebelum kita closing statement, kan di akhir nih bakalan ada lagu Iya, lagi ada nih Kak. lagi nih lagu. Ini lagu apa Kak judulnya? Tadi cerita dunia. Nah, kita Oke. akan bakalan Oh, spill sedikit cerita dunia. Nanti kalau memang mendengarkan silahkan dengarkan platform digital musik Download kesukaan dan kalian. YouTube silahkan. Cerita dunia. Kita udah cerita ya bahas tadi Benar. apa di balik lagu Ada cerita lagi schedule dunia. juga nggak? Pas schedule kita rencananya di Desember ya. Iya. Desember kita ada Manggung di mana? di Banjarbaru. Nanti cek follow aja IG kita nanti untuk tahu IG-nya di kita mana tuh? follow IG kita di @ark ____ OFFCL. Itu nanti ada di sini, mampus editor. Schedule-nya ada di situ yang mau Ya, lihat mereka. follow aja dan liatin story kita nanti ada kok di situ. Berarti semua update kegiatan ada di situ ya Kak ya. Iya, itu fungsinya dia itu di situ. Oh iya, ada nih satu. Iya. Mungkin hai dulu gitu. Bukan soundman yang tadi kan. Tapi namanya ada di bio ya. Namanya Ada di bio. Nah, mungkin Instagram pribadi Kak? Ada di @ndre_nugroho. Dre. Ini dia. Iya. Nah, Rasakan kamu editor. Kak Zain. Oke, aku di @putraper, cara aja @putraper. Per Di mana berapa tuh? Jainnya? Per hari atau? Di mana Zain? Nah, Borongan. jadi namaku panjang sebenarnya. Oh. Namaku tuh Muzayin Fitri Putra Perdana. Muzain Fitri. Fitri Putri Putra Perdana. Oh. Putra Fitri. Putra. Jadi Fitri itu kenapa? Karena aku lahir itu sebelum hari Idul Fitri. Oh. Saha. Masalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Sampai ada Fitrinya. Oh, Gitu, iya tapi iya. tidak Fitri banget. Harapan orang tua Harapan. ya. Itu nenekku yang kasih. Tapi niat Anda Fitri loh di situ. Iya, betul. Karena karya itu Masya tidak Allah. terbatas dan ikhlas kan. Betul. Cakep. Iya, bagus, sapuan hebat. Terima kasih. Ya itu dia, karena kita bikin karya buat orang aja supaya suka, supaya bahagia lah. Amin. Nah itu semua ya teman-teman, ingat pantengin selalu Ya. sosmednya RK juga, dan pantengin juga YouTube-nya Kompas TV Banjarmasin dan sosmednya Kompas TV Banjarmasin. Coincide. Sekian ya hari ini cerita-cerita kita bersama Kak Zain dan Kak Andre. Ya, terima kasih Kemudian hari banyak. semoga kita bisa bertemu Ya. sama Ya. Kak Ari. Amin. Nah, bisa bergabung sama kita juga. Ya, Selalu ditunggu, Kak Ari. pantengin YouTube Kompas TV Banjarmasin dan juga pantengin selalu sosmednya juga RK seperti kita ARK. ulang-ulang tadi ya. Oh. Oke, deh terima kasih Kak sudah datang ke kami Sama-sama, Insight. terima kasih, Kalian terima sukses kasih. selalu. Terima Sukses kasih, selalu. amin. Oke, ini terakhir ya lagu Iya. terakhir dari teman-teman ARK di kami Insight, Cerita Dunia. Betul. Oke teman-teman, see you dan selalu tonton Kami Insight, host of Community. Thank you semuanya. Jejak bermula dengan suka dan tawa, rasa pun mulai terbawa. Senyum dan canda terukir jingga, terasa hanya bahagia. Letih terasa dipisahkan suara, kala langit sudah menua. Lambaian tanganmu yang menyapa, indahnya cerita kita.
semua kisah yang takkan ku lupa, tanpa harus terluka, tanpa menerka-nerka cerita dunia. Letih terasa, letih terasa, dipisahkan suara kala langit sudah menua. Lambaian tanganmu yang menyapa, indahnya cerita kita kini terkenang semua, kisah yang takkan ku lupa, tanpa harus terluka, tanpa